warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Mukti Kusmastuti. Saya mahasiswa koas FKG UNER. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DHE atau Dental Health Education pada anak. Dental Health Education atau DHE merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada pasien. Seseorang yang sudah memiliki pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut nantinya diharapkan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercapailah tujuan dari Dental Health Education. Tujuan utama dari Dental Health Education atau DHE itu sendiri yaitu terjadilah perubahan perilaku meliputi pengetahuan, sikap, dan juga tindakan yang mengarah kepada upaya hidup sehat. Dalam melakukan DHE, terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan Dental Health Education. Beberapa faktor tersebut, yang pertama yaitu usia pasien, di mana usia pasien ini mempengaruhi cara kita dalam memberikan DHE, di mana usia yang berbeda memerlukan pemahaman yang berbeda pada setiap individu. Yang kedua yaitu kebiasaan buruk, di mana kebiasaan buruk seperti mengunyah satu sisi, menggunakan tusuk gigi, dan juga merokok dapat merusak dari jaringan periodontal. Yang ketiga yaitu adanya gigi malposisi, di mana adanya gigi yang malposisi ini akan meningkatkan akumulasi plak sehingga diperlukan usaha yang adekuat dalam membersihkannya. Yang keempat yaitu jenis kelamin, di mana jenis kelamin pada wanita lebih memperhatikan kebersihan rongga mulutnya. Yang kelima yaitu sosial ekonomi, di mana sosial ekonomi merupakan kemampuan seseorang untuk membeli peralatan untuk membersihkan kesehatan gigi dan mulutnya. Yang terakhir yaitu tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan ini sejalan dengan kebersihan rongga mulut, di mana semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula kebersihan gigi dan mulut pada setiap individu. Berikut adalah pemaparan video mengenai Dental Health Education. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Sakinah. Adiknya namanya siapa? Naya. Oh ya. Adiknya kenapa? Sakit apa? Kemarin itu gusinya sakit. Terus kemarin pas sikat gigi itu berdarah. Oh, jadi itu ya gusinya sakit ya? Udah berapa hari nih, Bu? Kapan ya mulainya ya, Dek? Nggak tahu, pokok kemarin tuh berdarah. Jadi makanya Kalau waktu sikat gigi itu berdarah gitu ya? baru kemarin pas berdarahnya. Tapi sakitnya udah lama kayaknya. Udah dikasih apa ini, Bu, adiknya, Bu? Belum dok, makanya kesini. Oh, nggak dikasih obat atau garam? Nggak berani dok. Nggak berani ya? Nah, jadi gini, Bu, saya jelasin dulu ya kenapa kok adiknya itu bisa bengkak sampai nangis-nangis kayak gitu. Nah, jadi itu adiknya tuh biasanya itu ya makan makanan manis ya, kayak permen, terus donat gitu, iya nggak, Dek ya? Pak Jiko. Kan, jeko, terus apa lagi, bubble time, Nggak Apa? tahu apa itu. tea break, Ya. ya kan? Nah, itu makan makanan manis itu, Bu, nantinya itu kalau misalnya kebanyakan makan manis dan nggak sikat gigi setelah makan manis, itu akan kandungan gula, Bu, yang ada di dalam makanan yang manis itu akan menyebabkan kuman yang ada di dalam rongga mulutnya itu diubah menjadi asam, sehingga keadaan di mulutnya itu menjadi asam, Bu. Nah, kalau sudah menjadi asam seperti ini, nantinya akan menyebabkan peradangan atau infeksi, Bu, di gusi adiknya. Nah, kalau sudah infeksi, nanti bisa menyebabkan gusinya tuh bengkak kayak sekarang ini. Nah, selain itu bisa juga nyebabin gusinya itu mudah berdarah, walaupun cuma sikat gigi gitu bisa berdarah, kadang itu nggak diapa-apain itu juga bisa berdarah sendiri, Bu, seperti itu. Nah, selain itu kalau misalnya makanan manis ini kalau misalnya setelah makan ini nggak sikat gigi, itu juga bisa menyebabkan giginya itu mudah berlubang, Bu, seperti ini, hitam-hitam seperti ini. Oh, jadi gitu ya dok. Jadi makanan-makanan itu yang bikin jadi bengkak. Iya, sebenarnya boleh makan manis, cuma syaratnya kalau misalnya habis makan manis itu sikat gigi dulu atau minimal itu berkumur dulu ya, Dek ya. Pasti nggak pernah itu ya sikat gigi ya kalau habis makan manis ya. Pas mau bobo. Oh, Kak, pas mau bobo aja, sama pas apa sikat giginya?
Nggak tahu, suka-suka. Oh, suka-suka ya, jadi nggak tentu gitu ya. Nah, itu penyebabnya, makanya giginya itu bengkak seperti sekarang ini. Biasanya kalau sikat gigi sehari berapa kali? Kita mandi berapa kali? 2 kali. Oh ya itu kayaknya. Oh, berarti mandi pagi sama mandi sore ya? Ya. Kalau misalnya habis makan nggak sikat gigi, mau tidur itu Enggak, kadang-kadang enggak. aja. Nah, terus ukuran sikatnya yang gimana? Oh itu yang dikasih Barengan mama. dok. Oh, sama ibunya sama-sama. Enak dok. Oh, harusnya tuh nggak boleh, Bu. Yang benar gimana dok? Nah, harusnya tuh, Bu, sikat giginya tuh seperti ini, yang kecil khusus buat adik-adik atau anak-anak. Kalau punya ibu kan biasanya yang besar ya. Iya. Nah, ukurannya kan lebih besar dari ini. Nah, itu kan juga tidak menyesuaikan dari gigi adiknya. Kan giginya gede-gede, kecil-kecil kan. Kalau ibu kan gede-gede. Nah, itu berbeda, Bu. Nah, selain itu, bulu ini loh, Bu, bulunya ini tuh yang soft. Nanti kalau misalnya beli itu dilihat itu pasti ada kan di wadahnya itu yang medium, soft atau apa. Nah, itu belinya yang soft dan juga yang lurus. Biar dia itu bisa masuk ke sela-sela giginya, Bu. Biar masuk ke sela-sela gigi sehingga makanan yang ada di sela-sela giginya itu bisa keangkat sama bulu sikatnya ini. Gitu ya dok. Iya, seperti itu. Jadi jangan campuran, Bu. Masa sama ya mahal dikit lah nggak apa-apa. Penting kan sehat giginya. Dan juga tadi sehari sikat giginya itu ya Pas mandi. pas mandi aja ya. Sama kadang sebelum bubuk. Belum bubuk tapi kadang-kadang kalau ingat aja gitu ya. Kalau mau. Kalau mau susah ya ini ya. Nah, jadi itu sikat giginya yang benar waktunya itu sehari itu minimal 2 kali, Bu. Itu pagi hari setelah makan sarapan tuh biasanya kalau adiknya sarapan tuh jam berapa? Jam 7, jam 8 lah ya dok. Nah, Sebelum sekolah. sebelum sekolah itu sikat gigi dulu biar nggak nempel itu makanannya. Sikat gigi dulu, terus malam hari itu sebelum tidur itu juga wajib, jangan kadang-kadang, kalau mau aja ya. Itu Berarti nggak pas mandi. pas mandi boleh sikat gigi, tapi nanti kan kalau habis mandi kamu kan makan lagi tau, malam itu nyemil-nyemil gitu kan. Nah, itu sebelum bobo itu makan lagi sikat gigi lagi biar gak nempel itu makanannya gitu ya. Paham? Nah, selain itu juga makanannya itu diperhatikan, Bu. Ini adiknya susah makan itu nggak, Bu, kayak sayur-sayuran? Iya kalau sayur, tapi kalau buah suka ya dek. Soalnya manis. Oh gitu ya, nggak suka sayur tapi ya soalnya nggak ada rasanya. Nggak enak. Nah, itu juga harus diperhatikan, Bu. Karena makanan yang berserat itu dia itu bisa memicu atau memicu itu, Bu. Tahu memicu kan, Bu? Iya. Nah, memicu air ludahnya ini. Nah, air ludah ini fungsinya apa? Itu untuk membersihkan rongga mulutnya. Jadi dia itu membantu untuk membersihkan rongga mulutnya. Kalau misalnya makan yang berserat itu kan ngunyahnya kan banyak kan. Kalau misalnya makan buah gitu. Nah, itu bisa memicu air udahnya itu keluar banyak sehingga dapat membantu pembersihannya seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan itu ya, jangan males makan sehat ya. Makan buah, makan sayur, nggak apa-apa, Bu. Sukanya sayur apa gitu nggak apa-apa. Yang penting tuh makan yang berserat gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Sebelum ini udah pernah ke dokter gigi sebelumnya? Belum, ini baru pertama soalnya ada keluhan. Oh, kalau nggak sakit nggak datang ke sini ya berarti ya. Nah, itu juga salah, Bu. Harusnya tuh kontrol setiap itu minimal tuh 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan sekali itu kontrol ke dokter gigi. Karena kan ibu nggak tahu ini walaupun nggak kerasa sakit gitu kan kadang di giginya itu ada yang lubang kecil gitu. Kadang tuh lubang kecil itu belum nyebabin sakit, Bu, kalau misalnya belum sampai ke saraf. Tapi itu lama-kelamaan nanti kalau nggak dirawat tuh bisa nyebabin sakit atau lubangnya itu semakin besar. Jadi kalau bisa kontrol ya, Bu ya, setiap 3 bulan sekali ya. Oh iya dok. Oh ya, habis ini itu ya, Bu ya, saya mau lihat gimana cara adik sikat gigi tiap hari di rumah ya. Oh iya. Terus nanti kalau misalnya ada yang salah nanti saya benerin, tapi saya lihat dulu itu caranya udah benar apa enggak gitu ya. Tapi nggak bawa sikat gigi dok. Nggak apa-apa, saya ada kok sikat gigi, nanti saya sediain, tenang aja. Dah, ayo. Nah, di sini Bu Dokter mau tahu gimana caranya kamu sikat gigi tiap hari ya. Jadi kamu sekarang sikat gigi dulu ya. Pakai odol dulu. Ayo kumur dulu.
Hmm. Udah, ya, ya, kumur dulu lagi. Ya. Nah, jadi di situ Bu Dokter mau ngolesin ini kayak pewarna, namanya ini tuh disclosing agent. Jadi nanti tuh warnanya tuh ungu gitu. Bu Dokter nanti olesin ke giginya ya. Giginya adik Yaya, biar nanti tuh tahu kalau misalnya dia itu masih ada kotorannya, berarti dia tuh ada warnanya gitu ya. Nah, coba i dulu. Dan coba kumur lagi. Ya coba dilihat dulu. Nah kan masih ada warnanya enggak? Ini di sini. Masih warnanya warna ungu kan? Nah itu berarti tandanya di giginya adik itu masih ada kotorannya, jadi belum bersih. Nah jadi tuh sikat giginya adik tadi tuh salah, makanya masih ada kotorannya di giginya. Nah jadi sekarang Bu Dokter mau ngasih tahu ya gimana cara sikat gigi yang baik dan benar. Perhatikan loh ya, nanti adik sikat gigi yang benar juga ya. Sikat gigi lagi. Iya, biar benar, biar tahu caranya. Nah jadi awalnya itu apa namanya? Besi. Nah pintar kamu. Gusi ini gigi, jadi sikat giginya itu awalnya kan dikasih odol dulu, odol nggak usah banyak-banyak, dikit aja, kayak butir jagung, tahu jagung kan? Dikit aja gitu, terus nanti ditempelkan di bagian gigi depannya dari gusinya, terus ke giginya, jadi gini, pelan-pelan gini, yang bawah juga jangan lupa pelan-pelan gini. Terus yang sampingnya ini juga jangan lupa disikat. Caranya itu ditempelkan di tengah-tengahnya gini, terus bulat-bulat gini. Bulat gitu. Terus sampingnya sini juga bulat gitu. Nah dalamnya jangan lupa dibuka dulu kemudian dicongkel-congkel. Congkel depannya, congkel, sampingnya congkel, atasnya jangan lupa congkel gini. Kemudian di sininya juga jangan lupa di ini loh, di atasnya sini juga digini, maju mundur, atas juga maju mundur kayak gitu. Dan jangan lupa yang terakhir lidahnya ini, nah itu juga jangan lupa disikat pakai ini loh. Biasanya kan di belakang sikat gigi itu ada ini garis-garisnya ini kan, itu bisa dibuat sikat lidahnya. Nah, tapi bisa juga pakai ini bulunya ini, tapi pelan-pelan aja ya, nggak usah itu keras-keras, pelan-pelan gitu. Terus jangan lupa yang terakhir berkumur. Udah paham? Nggak disuruh kumur. Nah ya nggak bisa dong. Dan adik sekarang itu ya sikat gigi lagi. Caranya kayak Bu Dokter ini ya, yang tadi udah dijelasin ya, udah paham kan? Apa ada yang ditanyain? Terus ini apa Bu Dokter? Nah ini namanya dental floss, nanti Bu Dokter jelasin juga. Tapi sekarang adik sikat gigi dulu ya. Nah, yuk sikat gigi dulu. Nih, tadi seberapa itunya odolnya? Dikit aja. Ya, kita aja. Kemudian awalnya dari apa? Depan. Dari gusi gigi. Atas bawah, benar. Yang Bawahnya gusi juga. gigi. Samping bulat-bulat. Nah, ini pintar, ya. iya. Terus Bulat. Terus habis itu? dalamnya congkel. Nah, mana ini congkel? Ini dalam. Terus? Dalam samping. Terus mana lagi? Atas. Mana lagi? Ya. Terus? Ini. Udah. Nah, pintar, ya. Udah. Ya, terus yang terakhir Oh ayo. itu lidah. Ya, pintar. Ya, lidahnya jangan lupa. Terus setelah sikat gigi, Kumur. nah, jangan ditelan loh, kumur loh. Ya, udah pintar. Nah, terus Bu Dokter mau ngolesin lagi ini tadi yang kayak pewarna ini, biar untuk tahu kalau misalnya cara sikat giginya adik itu udah bener apa belum. Ayo dulu. Nah, kumur lagi coba. Ayo lihat. Nah, ada itunya enggak? Ini udah nggak ada.
ada warnanya berarti udah nggak ada kotorannya di giginya adek. Berarti udah benar. Iya, udah benar. Jangan lupa loh nanti kalau di rumah sama yang kayak tadi ya, yang dokter jelasin ya. Ya. Nah, terus tadi tanya ini ya, ini apa? Ini namanya itu dental floss atau benang gigi. Di rumah punya nggak kayak gini? Enggak. Nggak punya ya, nanti bilang ke mama beli dental floss atau benang gigi. Tuh, nih ada benangnya di sini. Nah, ini gunanya sama untuk membersihkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Kalau pakai sikat gigi kan kadang nggak bisa nyampe ke ini, selasanya ini kan kecil kan. Nah, itu bisa dibantu dengan menggunakan benang gigi ini. Caranya gimana? Caranya itu dimasukkan ke sela-sela giginya sampai nempel di samping kanan sama samping kirinya gini nih. Kemudian habis kalau udah nempel nanti diangkat ke atas set. Nah, lagi di gigi lainnya dimasukkan terus set. Nah, nanti biar kotorannya itu keluar atau keangkat gitu ya. Udah bisa? Udah paham? Nah, ada yang ditanyain nggak? Enggak, sudah. Sudah pintar ya. Nah, nanti kalau di rumah jangan lupa dipraktekkan itunya sikat giginya, dan juga jangan lupa ya nanti kalau beli odol bilang ke mamanya yang mengandung fluor. Mengandung apa tadi? Apa? Fluor mah gitu ya. Dan juga sikat giginya sehari berapa kali? 2. Nah, apa waktunya? Ayo tadi udah dijelasin. Jelasin pagi sama sebelum bobo. Nah, udah pintar. Jadi jangan lupa ya. Nah, ya udah, ayo sekarang ikut ke mama lagi yuk. Ya. Nah, jadi gitu ya Bu ya, cara sikat gigi yang benar. Jangan lupa nanti di rumah tuh dipraktekin setiap hari. Tadi sehari berapa kali, Dek? 2. Kapan? Ayo waktunya 2 kali tuh. Lebih sarapan sama sebelum bobo. Nah, jangan lupa loh ya, dan jangan malas. Kalau dimasakin sayur dimakan loh ya. Ibu yang masaknya enak. Siap. Dan nanti beli yang enak lah ya sayurnya ya. Nah, terus jangan lupa juga Bu, kontrol lagi ya Bu setiap 3-6 bulan sekali ke dokter gigi biar nggak kayak gini lagi. Nanti kalau udah sakit nanti nangis-nangis lagi. Udah gitu ya Bu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan juga semoga dia cepat sembuh gitu ya Bu ya. Makasih ya dok. Iya, sama-sama. Kasih Bu Dokter. Cepat sembuh ya. Berikut yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.